Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ibu sekalian yang saya muliakan, alhamdulillah nyambung lagi mengkaji sebuah buku Fadlullahis Samad fi Tawdihi Adabil Mufrad. Karunia Allah yang maha bergantung kepadanya segala sesuatu. Penjelasan dari kitab Adabul Mufrad bab ke-281. Kalau tadi Anda membuka dengan doa Rasulullah untuk sahabat Abdullah bin Abbas, iya, cuma dimodifikasi dengan dhamir jamak. Rasulullah itu ndongakno sepupunya dengan kalimat Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Gara-gara apa, Bu? Ceritanya doa ini. Dungane apa Rasulullah ndongakno arek iku, arek cilik iku begitu itu. Ono ceritane. Jadi Rasulullah itu bangun malam. Lah kok moro-moro banyu iku nyepak karo sandal wis ketoto sih. Napa, Bu? Banyu untuk istinja sama bersuci beliau untuk tahajud karo sandal itu sudah tertata rapi. Maka beliau bertanya kepada istrinya, "Dek, sapa iki sing noto karo nyepakno banyu iki?" "Ibnu Abbas ya Rasulullah." Maka Rasulullah mendoakan sepupunya yang masih kanak-kanak ini mengatakan, "Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil." Ya Allah, pinterno anak iku terkait agama, pahamkan dia tentang Al-Qur'an. Pelajarannya nopo, Bu? Kebaikan sekecil apapun, terutama dari anak-anak, itu balaslah dengan doa. Jadi terutama ibu-ibu yang di sini ini kudu loman donga nang anak putune. Lah angel-angel ngiling-ngiling niku, lihatlah truk karo mobil engkel. Tulisannya gitu apa? Doa ibu. Kalau tulisannya doa bapak gitu. Ya. Sekarang kita menuju sini. Babu man dzakara indahu Nabi sallallahu alaihi wasallam falam yusalli alaihi. Bab seseorang yang di sisinya lagi disebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nama Nabi Muhammad, falam yusalli alaihi, lantas dia tidak bersolawat. Allah Subhanahu wa taala mensifati pengikut Nabi Muhammad, orang yang mengikuti beliau dan menjadi sahabat beliau itu, di dalam surat Al-Fath itu suka menolong perjuangan Nabi Muhammad dan memuliakan pribadi Nabi Muhammad. Bunyi ayatnya ngeten, "Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila." Halaman pertama surat Al-Fatih. Agar kalian mengimani beliau, menolong perjuangan beliau, memuliakan beliau. Bagian dari memuliakan Nabi Muhammad itu, kalau disebut nama beliau kita bersolawat. Nah, ini yang disini. Wa an Jabir ibni Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam raqal mimbar. Dari sahabat Jabir bin Abdullah, beliau cerita, sungguh Rasulullah itu pernah naik mimbar. Mimbar Rasulullah itu tek-tekan, isinya 4. 1, 2, 3, 4. Falamma raqad darajah al-ula,
ketika beliau menaiki tangga pertama, beliau mengucapkan amin. Tsumma raqa fi tsalitsah. Kemudian tangga yang berikutnya sampai yang ketiga ya, beliau mengucapkan yang kedua tsaniyah amin. Tsumma raqa ats-tsalitsah, yang ketiga amin. Oh, berarti 3. Setahu saya yang paling atas itu mengene kok. Berarti ya 3 tangganya. Faqala amin. 3 kali Rasulullah mengucapkan amin. Faqala, seorang berkata, ya Rasulullah, sami'naka taqulu amin 3 marrat. Sami'naka, kami mendengar Anda mengucapkan amin 3 kali. Lamma raqita darajatil ula, 3 kali. Kemudian Nabi jawab, lamma raqaitu ad-darajatal ula, ketika aku menaiki tangga yang pertama, ja'ani Jibril, malaikat Jibril itu datang kepadaku, faqala, sambil mengatakan begini, syaqa abdul, celaka seorang hamba, adraka Ramadan fansalakha minhu walam yughfar lahu. Dia mendapati Ramadan, sudah berlalu Ramadan, tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Aku pun jawab amin, semoga Allah memperkenankan. Tsumma qala, kemudian malaikat Jibril mengatakan, syaqa abdun adraka walidayhi aw ahaduhuma falam yadkhilani al-jannah. Celaka seseorang yang mendapati ibu bapaknya atau salah satu dari keduanya masih hidup, tapi keberadaan ibu atau bapaknya yang masih hidup itu tidak membuat dia meraih surga. Padahal itu lawangnya swarga ngarepe dhek. Maka aku mengucapkan amin, semoga Allah memperkenankan. Tsumma qala, pada kali yang ketiga, syaqa abdul, malaikat Jibril bilang, celaka seorang hamba, dzukirta indahu, nama Anda disebut di sisinya, walam yusalli alaika, dan dia tidak bersolawat kepada Anda. Faqultu amin, aku pun jawab, semoga Allah memperkenankan atau mengabulkan. Ibu-ibu sekalian, kalau mengacu kepada bab ini, maka kalau disebut nama Nabi Muhammad SAW, maka hendaknya orang itu mengucapkan Sallallahu Alaihi atau Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu menyebutnya dalam satu kali pertemuan 100 kali. Terus muncul, kasih ke pengajian, hirup ikut suaranya. Maka sebetulnya sebagian ulama mengatakan cukup sekali aja cukup. Para ibu sekalian, kalau mengacu kepada keutuhan hadis ini, maka hadis ini mengacu kepada kalau bisa seseorang itu sungguh-sungguh beramal di bulan Ramadan. Terutama ikonnya 3, puasa, sholat malam, kemudian sholat di malam Al-Qadar, supaya dapat meraih ampunan Allah. Kemudian yang kedua, satu di antara amal yang mendatangkan ampunan Allah Ta'ala itu adalah berbakti kepada ibu bapak, kedua-duanya atau salah satunya. Baru yang ketiga, setiap kali nama Nabi Muhammad disebut, maka bagian dari ucapan terima kasih kita adalah kita bersolawat kepada beliau. Hadis yang nomor 2. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, man shalla alayya wahidan, siapa yang bersolawat kepadaku sekali, sallallahu alaihi asyran, Allah melimpahkan kasih sayangnya 10 kali. Cepena umat Nabi Muhammad. Ibu-ibu, saya yakin Anda itu punya hizib. Hizib itu bagian wirid tertentu yang dikomitmenkan terus-menerus. Like versinya buku nih ibu-ibu kayak gini gimana? Dikir pakai petang.
Juga para ulama zaman biyen niku kudu ngarani al-jarul masak wa sobah bukan. Tapi lek ngarani hizib. Apa lek ngarani? Hizib itu adalah kelompok zikir tertentu yang dikomitmenkan untuk dibaca, itu jenenge hizib. Kalau Anda membaca Al-Quran, di pinggir Al-Quran itu setiap halaman itu biasanya tulisannya hizib 1, hizib 2. Zaman dulu itu ulama-ulama itu punya wirid Al-Quran, bagian tertentu yang dibaca harian, hizib itu. Maka ibu-ibu, kendati Anda itu zikir wakeh, asyik lali, ada bagian tertentu yaitu bersolawat. Nanti jangan ada pertanyaan begini, Ustaz, mana yang lebih utama, istighfar? Mau takut tak susu mau takut. Mana yang lebih utama, sholawatkah, kemudian istighfarkah, la ilaha illallahkah, subhanallah wa bihamdihi kah? Mana yang Allah mudahkan untuk Anda? Keadaan manusia itu beragam. Yang berikutnya, hadis nomor 646. Hadis nomor 3 dalam bab ini. Ini hampir sama, tapi redaksinya agak berbeda. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa Nabi sallallahu alaihi wasallam raqal mimbar faqala. Nabi Muhammad dari sahabat Abu Hurairah menaiki mimbar sambil mengucapkan amin 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 qila lahu. Maka ditanyakan kepada beliau, "Ya Rasulullah, ma kunta tasna'u hadza?" Anda tidak pernah berbuat semacam itu. Ada apa? Faqala li Jibril. Jibril datang kepadaku. Rohima anf. Rohima anf itu arti tekstualnya irungi belang. Apa Bu? Itu belang. Bukan. Irungi gosong, irungi belang. Itu sebuah kalimat cercaan. Nek cara Inggrisnya idiom. Rohima anf itu apa bahasa orang Jawa itu pereng irungi. Pereng apa itu? Nah, itu lah. Maksudnya itu sungguh rugi. Abdun, seorang hamba, adraka sing pertama ndiki adraka abawayhi aw ahadihima lam yadkhul jannah. Seseorang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya masih hidup tidak menyebabkan dia masuk surga. Aku mengucapkan amin. Rohima anf, sungguh celaka atau rugi orang yang mendapati dakhala alaihi Ramadan falam yughfar lahu. Dia mendapati Ramadan tidak dapat ampunan. Faqultu amin. Tsumma qala rohima anf imru'un, sungguh rugi orang dzukirta indahu falam yusalli alaihi, disebut namamu dia tidak bersolawat. Faqultu amin, aku menjawab amin. Sudah. Itu hadis yang berkenaan dengan bab ini. Hadis yang nomor 4 ini itu unik. Tidak ada hubungannya yang baik solawat. Tapi saya perlu sampaikan supaya ibu-ibu gak kemerungsung ngamalno edisi kompilasi zikir. Padahal di situ ada tanggung jawab melepas kepergian suami kudu galekno kopi. Lu ngene, dia tuh galekno kopi. Kemana? Utawa sing wedok dimintai tolong mempersiapkan anaknya berangkat sekolah. Kemana gitu? Lah, ini adalah wiritan file kompresan. Ya. Sing gak ngerti file kompresan takon nang sing rodok enom. Apa maksudnya? Saya bacakan hadisnya supaya Anda paham. Ani bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Ibnu Abbas, an Juwairiyah bintil Harith, dari istri Rasulullah namanya Juwairiyah bintil Harith ibni Abi Dharar, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja min indiha. Nabi keluar dari sisinya. Maksudnya jatah harinya istri beliau namanya Juwairiyah.
Wa kana ismuha Barroh. Nama aslinya itu Barroh. Sama Rasulullah istrinya ini diganti jenenge. Kenapa? Karena beliau tidak senang. Fahawwalahan Nabi SAW ismuha fasammaha Juwairiyah. Nabi diganti Juwairiyah. Karena Nabi tidak senang. Padahal Barroh itu artinya kebaikan. Apa artinya, Bu? Kebaikan. Nah, kok iso Nabi orang jenenge kebaikan diganti? Karena Nabi tidak suka ada ungkapan begini. Kharajan Nabi sallallahu minal Barroh. Nabi barusan keluar dari kebaikan. Paham ya? Iya. Oleh ngantuk ke pengajian. Ya. Ibu ya, paham ya? Nabi itu gak seneng ono sahabat berkomentar. Nabi setas metu untuk kebaikan. Paham Ibu ya? Oke. Wis. Fa kharaja wa karraha ayyudkhila wasmuha Barroh tsumma raja'a. Setelah Nabi keluar untuk ngimami sholat subuh dan seterusnya, raja'a ilaiha, beliau pulang kembali ke rumahnya istrinya ini. Ba'da ta'ala nahar, setelah matahari agak tinggi. Maksudnya itu syuruk, menjelang duha. Wa hiya fi majlisiha, rupanya istrinya ini masih berada di tempat zikirnya. Jadi ibaratnya berangkat Rasulullah saat durunge subuh, balik di waktu menjelang duha. Bojone si pancet nunggu saja dae. Dulu. Iki alamat bojone gak ngerti TK. Faqala. Maka Nabi bilang, "Mazilti fi majlisiki." Dek, sampean tetap nunggu ki kono dah mulai mah. Maksudnya gitu. Laqad qultu ba'daki, sungguh sepeninggalanmu tadi aku membaca arba'a kalimatin thalatha marrat, 4 kalimat 3 kali. Law wuzidat bi kalimat taki lawazarat gunna. Yang zikir sing tak waca itu mah, seandainya ditimbang dengan apa yang kau baca mulai pagi tadi itu, pahalanya kodok. Pahalanya yaitu ucapan subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati diwaca ping 3. Itu bodoh. Ibu-ibu, apa maknanya? Bukan ngajak tawa-tawa. Seseorang itu harus melihat dirinya, kondisinya. jadi ono kuwi gandoli meninggalkan kewajiban dia hanya karena wiritane guru mari. Padahal yang Anda baca itu adalah apa, Bu? Edisi kompilasi Rasulullah mengajarkan kepada berpuluh-puluh sahabat digelombokno dadi siji, dadi buku zikir pagi petang. Lah iku lek diwaca kabeh. Marine setengah 8. Iya. Ya, jadi kalau memang Anda itu punya sebuah keharusan yang lebih wajib, yo, sing simpel aja, sing diwaca. Kul wallahu kul itu, kul wallahu kul telu itu diwaca, ayat kursi diwaca. Wis subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar wis diwaca semari wis. Sing liyane nekat belijo supaya anak iso berangkat sampai. Ya lho, Bu. Tandang gawe nyepakno apa suaminya ini butuh apa begitu ya. Termasuk juga tidak ada alasan bagi pejabat publik, Pak Lurah jadi kalau teko telat yang dia sampai mental suwe sepurane seduhan lho yo ya ini salah ya, Bu ya. Jadi harus tahu Anda. Hadis yang berikutnya, An Abi Saleh an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ista'idzu billahi min jahannam, mohonlah perlindungan kepada Allah dari neraka jahanam. Ista'idzu billahi min azabil qabri, mohonlah perlindungan kepada Allah dari siksa kubur. Ista'idzu billahi min fitnatil masiihid dajjal, mohonlah perlindungan dari fitnahnya Dajjal. Ista'idzu billahi min fitnatil mahya wal mamat,
mohonlah perlindungan kepada Allah dari fitnah kehidupan dan kematian. Saya yakin wis apal donga nih kabeh. Ya napa Bu? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Seorang tabi'in namanya Tawus bin Kisan. Siapa Bu? Tawus bin Kisan. Bareng mana? Tawus bin Kisan. Jarine Tawus bin Kisan ini. Salat iku gak sah lek gak maca donga iki. Sapa jenenge iku? Tawus bin Kisan. Laire luwih dhisik iki timbangane Imam Syafi'i karo imam-imam yang lain. Satu di antara pendapatnya ulama tabi'in ini, saking pentingnya doa ini sampai beliau mengatakan gak sah sholat itu gak maca donga itu. Sing ngomong sapa Bu? Tawus bin Kisan. Itu aku lho. Jadi paham. Tawus bin Kisan. Ada satu dulu ada di Masjid Anur Jagalan itu seorang ulama hadis didatangkan ke situ. Dokter siapa? Temannya guru saya. Orang Batak. Alumni Al-Azhar Mesir S3-nya di bidang hadis. Kalau beliau menukil yang punya pendapat itu bukan Tawus bin Kisan, tapi Atok bin Abi Robbah. Tapi saya ngecek kok Tawus bin Kisan yang punya pendapat itu. Saking pentingnya doa ini, ibu-ibu, orang yang ikut mekanisme akhir zaman, Nabi ini Nabi terakhir, mekanisme akhir zaman kita yang mengalaminya. Ya benar. Iya. Jadi Rasulullah gini, kamu nanti akan mendapati mekanisme akhir zaman itu ketika para penggembala kambing yang kelaminnya gak jangkep, kakinya itu telanjang kaki, tiba-tiba mereka melakukan perlombaan mempertinggi bangunan. Ya. Anda mendapati itu atau tidak? Iya. Ini sabdane Rasulullah. Lek jarine Rangga Warsita ngene, rusak-rusake zaman iki le, besok lek wis ana banyu disunduk karo gamelan rancak dikesak. Bingung jenengan. Gamelan kuwi. Salah sudah kamu ngomong Jawa ini. Lah kalau Anda zaman biyen Pangeran Diponegoro sing playgroup dikandani. Ya, dikandani ngene. Engko lek ana banyu disunduk, apa kan nek banyu disunduk? Lah lek saiki arek playgroup wis ngerti, lah es krim iki. Kalau aku terus ono gamelan rancak dikesak. Semua alat musik itu kena dikesak gini. Go flash disk itu diincepno nang mobil wis metu kabeh. Alat musik ya. Nah itu begitu. Ulama-ulama dulu itu pakai begitu. Lho lek omongane, "Bu, iki ulama Jawa ngono, mosok Rasulullah gak dipercaya." Saya ingin menegaskan doa ini lebih harus dibaca oleh orang zaman sekarang. Ya Bu ya. Lek kepingin aman selamat bisa merasuk doa ini, amalannya situ. Kuat ngomong boten jenengan. Gak duwe handphone. Yo wis iku amalan. Apa gak duwe apa? Jenengan kolon bareng iku rada aman. Iki mulai arek cuwili ambek wong tuwek iku ambek nyekel handphone kabeh. Sing didelok itu berita Bu, ijazah palsu juga. Nambah amal soleh ya enggak, menyanyiakan waktu iya. Gak mari-mari ya Bu ya. Pegele ya pancet. Jadi silakan baca doa ini sungguh-sungguh ya Bu ya. Oke, yang berikutnya bab ke 282. Bab ke 282. Ibu-ibu, saya kepingin menjelaskan hakikat doa. Hakikat doa itu adalah kita meminta dan bersikap sesuai dengan permintaan kita. Coba diulangi. Kita meminta
dan bersikap seperti permintaan. Misalnya di dalam tahajud panjenengan itu ndonga ngene, ya Allah, jenengan paringi kurus mudhun 10 kilo tetap sehat. Dalam tahajud itu, ya Allah, turun berat badan 10 kilo sing obesitas itu tetap sehat, tapi benono weji kalau taubat tak ada 5. Lah itu antara permintaannya sama kelakuannya nyata kok enggak? Terus ini juga begitu maksudnya. Ya, kalau Anda memohon perlindungan dari fitnah Dajjal, adab kubur, segala amalan-amalan yang mendatangkan ke sana itu dijauhi. Maksudnya itu gitu. Sudah Bu ya, gampang kok. 282. Babu du'a'ir rajuli alaman dzalamahu. Bab doa seseorang terhadap orang yang menzalimi dia. Doa seseorang terhadap orang yang menzalimi dia. Hadis pertama. Wa an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah senantiasa berdoa, Allahumma aslih li sam'i wa basari. Ya Allah, perbaikilah untukku pendengaranku dan penglihatanku. Waj'alhuma alwarithi minni, jadikanlah nikmat pendengaran dan penglihatan itu aku dapatkan dengan mudah. Saya terjemahkan begini. Kenapa kok saya terjemahkan begitu? Karena waris itu Bu didapat seseorang dengan mudah. Pokoknya sing duwe harta mati gini oleh. Nah, ngerti sih? Kalau Anda ahli waris itu, di situ maknanya gitu. Wansurni alaman ghalamani. Tolonglah aku terhadap orang-orang yang menggolimi aku. Wa arini minhu tha'ra. Tunjukkanlah kepadaku balasan perbuatannya itu berdampak ke dia. Balik nang dhek. Ibu-ibu, kalau ingin versi lengkap doa ini ada di halaman doa buku Al-Quran standar hafalan, halaman terakhir. Tunggu ini versi lengkapnya, ini nukilan. Allahumma qasim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya, wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma abqaitana, waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana, wa la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina, wa la tusallit 'alaina bi dhunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Silakan ditengok di buku Mushaf standar hafalan. Gampang enggak Bu? Saran saya itu Anda baca. Gak usah dihafal no, bendino diwaca ping 7, insyaallah setahun hafal. Ya mesti ya, gampang loh Bu. Ya, kalau Anda saya kasih tugas menghafal, dawa nih rek. Sing enak itu dibaca setiap hari 7 kali, nanti otomatis hafal dengan sendirinya. Dan kalau sudah selesai membaca 7 kali, artinya dibaca sepisan. Supaya paham, oh sing tak jauh ini lah. Gitu ya Bu ya. Satu di antaranya di situ adalah waja'al tha'rona 'ala man dhalamana wansurna 'ala man 'adana. Ya Allah, kembalikanlah semua orang yang ingin punya niatan buruk kepadaku, semua tipu dayanya balik nang dhek. Paham Bu? Ini nanti Anda akan menjumpai yang laras lurus dengan doa ini di halaman kedua dari akhir surat Fatir. Sadurunge Yasin.
Bunyi ayatnya begini. Wala yahiqul makrus sayyi'u illa bi ahli. Ya silakan ditengok di situ. Gampang nggak Bu? Baca ya doanya ya. Ayat keberapa Bu? Kira-kira 4 ayat dari terakhir surat Fatir, sekitar itu. Wala yahiqul makrus sayyi'u illa bi ahli. Perilaku buruk atau rencana buruk seseorang itu tidak akan kembali kecuali kepada dirinya. Sudah? Yang berikutnya 651 hadisnya di sini nomornya. Mana ini? Haddatsana Sa'ad bin Tariq bin al-Ashyam al-Ashja'i qala haddatsani abi qala. Seorang sahabat bercerita begini. Kunna naghdu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fayaji'ur rajulu wa taji'ul mar'ah fayaqulu. Kami pernah berpagi hari bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba ada seorang laki-laki dan seorang perempuan datang sambil mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifa aqulu idza shallaitu?" Saya ini kalau sholat ini maca nopo? Saya ini kalau sholat baca apa? Qul, ucapkanlah, Allahumma ighfirli warhamni wahdini warzuqni. Ya Allah, ampunilah aku, sayangilah aku, beri petunjuk aku, beri rizki aku. Faqad jama'na laka dunyaka wa akhirataka. Sungguh permintaan itu, doa itu sudah menghimpun urusan dunia dan akhirat. Dibaca kapan Bu? Antara 2 sujud. Antara 2 niki cocok dungane niki. Karena ono undang-undangan bensin ini cocok. Oke. Cocok nih. Nah ini wapi nih. Bab ke-283. Judul babnya gini. Man babu man da'a bitulil umri. Bab seseorang yang doa panjang umur. Panjang ada 2 hadis. Wa an Abil Hasan maula Ummu Qais ibnatu Mihsan an Ummi Qais anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala laha. Rasulullah itu pernah bilang ke seorang sahabiah namanya Ummu Qais. Ummu Qais. Ma qalat tola umruha wala na'lamu imra'atun umurat ma amarat. Nabi itu apa Bu diterjemahkan apa? Ini ungkapan kekaguman. Alangkah panjangnya umurnya dia kelak itu. Iya. Ma qala tola umruha. Nabi itu mengucapkan alangkah panjangnya umur dia kelak. Iya. Wala na'lamu imra'atun umrat ma amarat. Dan tidak kami ketahui seorang wanita yang umurnya lebih panjang daripada dia. Yang meriwayatkan hadis ini cerita begitu. Jadi Nabi tidak mendoakan tapi satu ungkapan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, haddatsana Anas cerita, pembantu rumah tangga Rasulullah. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadkhulu alaina ahlal bait. Nabi datang ke rumah kami, dari sahabat Anas. Fadakhala yauman fada'alana. Suatu ketika Nabi datang ke rumah kami. Qalat Ummu Sulaim, ibu saya, Ummu Sulaim bilang begini. Khuwaidinaka,
ala tad'ulah ya Rasulullah, ini loh anak saya yang membantu di rumah tangga Anda ini, apakah Anda berkenan mendoakan anak saya? Qala, maka Nabi berdoa, Allahumma akfir malahu wa waladahu, ya Allah banyakkanlah hartanya dan anaknya, wa atil hayatahu, satu riwayat menyebutkan wa atil umrahu, panjangkan umurnya, waghfir dzambahu, di sini waghfir lahu, dan ampunilah dia. Fada'ali bi thalath, Rasulullah mendoakan aku dengan 3 hal. Satu riwayat menyebutkan Rasulullah mendoakanku 4 hal. Fadafantu mi'ah wa thalath, beliau itu, sahabat Anas itu mengatakan fadafantu mi'ah wa thalath, umur beliau itu 100 tahun lebih, 103. Kemudian di kota Madinah itu orang punya kebun biasanya panen setahun sekali. Beliau ini panennya 2 kali. Jadi ini beliau, umurku panjang sampai aku isi sungkan nang wong-wong. Wa arjul maghfirah. Nah, ini lengkapnya, sing versi mudahnya begini. Di akhir hayatnya sahabat Anas itu bilang begini, Rasulullah itu mendoakan aku dengan 4 hal. 3 sudah aku dapatkan, tinggal 1 yang aku tunggu-tunggu. Itu, yaitu, ya Allah, gini, panjangkan umurnya, banyakkan hartanya dan anaknya, ampuni dosanya. 3 itu saya sudah mendapatkannya, tinggal 1 sing tak arep-arep, yaitu ampunan Allah. Ibu-ibu, saya ini pelajaran ini yang muncul dari judul ini. Rasulullah pernah enggak berdoa untuk diri beliau panjang umur? Ada yang tahu redaksinya? Ada yang tahu redaksinya, Bu? Kalau ada, tolong saya diberitahu. Saya belum pernah mendapati doa Rasulullah minta panjang umur, itu satu. Di dalam mengomentari surat Toha ayat ke-112 atau 113, Imam Bukhari mengomentari kalimat begini, tidaklah Allah memerintahkan kepada nabinya minta tambahan kecuali tambahan keilmuan. Jadi Rasulullah itu ndonga tambahan itu Rabbi zidni ilma. Lek minta panjang umur beruntang. Setahu saya begitu. Lek mendoakan orang panjang umur, ya. Pertanyaan ketiga sekarang. Lantas apakah boleh minta doa panjang umur? Oleh apa enggak? Ya oleh. Kalau larangan, Bu. Kalau larangan. Kemudian Bapak Ibu, Ibu-ibu, kalau Anda kepingin merenung terkait umur, silakan tengok surat Fatir yang berbicara tentang umur. Ayat piro ya? Ayat ke-27 berarti. Silakan tengok. 27 atau 37, mohon maaf. Bunyinya begini. Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar wa ja'akumun nadhir. Belumkah cukup kami panjangkan umur kalian di dalam rentang waktu yang cukup untuk berpikir bagi orang yang mau berpikir? Wa ja'akumun nadhir, ataukah belum datang kepada kalian seorang pemberi peringatan? Satu di antara makna nadhir, pemberi peringatan itu adalah uban. Apa, Bu? Uban. Ya wis. Nanti lah ini uban itu sudah saatnya Anda meninggalkan dunia hitam ke dunia putih. Maksudnya gitu. Ya.
Yang berikutnya, Bu, boleh tidak mendoakan panjang umur? Mendoakan orang lain panjang umur? Ojo takut nunggu ulang tahun. Singkat ini bikin ulang tahun silahkan. Supaya mengenang, nak kamu usianya sekarang sudah 7 tahun. Wis wayahe belajar sholat. Gue umur 10 ya dieling meneh. Nak wis 10 tahun. Wis saiki wis oleh diceplas. Lek sholat. Gitu Bu. Ketika pertengahan Ramadan menjelang 10 hari terakhir, saya diminta hadir di acara seorang ibu-ibu melompokno koncone SMA. Beliau usia 76. Suaminya usia 79. Ulang tahun. Saya menyampaikan cerita sahabat Anas ini juga renungan terkait tahun. Ya, sebab apa kok perlu pengingat di acara ulang tahun itu Bu? Sebab satu di antara penyakit yang berbahaya itu namanya penyakit lupus. Lupa usia. Penyakit apa Bu yang bahaya? Lupus, butuh autoimun, butuh. Tapi lupa usia. Jika lek jare wong Jawa ini tuwek gak ngerti tuwek. Ya. Tuwek gak ngerti. Ini bab terakhir. Babu man qala, bab seseorang yang berdoa mengucapkan yustajabu lil abdi malam yu'ajjil. Akan senantiasa diperkenankan doa seseorang selama dia tidak tergesa-gesa. Selama dia tidak tergesa-gesa. Ini masuk babnya itu sebetulnya bab tata krama berdoa, yaitu tidak tergesa-gesa. Wa akhbarani ibni Abi Ubaid maula Abdurrahman wa kana min al-qurra wa ahlul fiqh. Dia adalah termasuk pembaca Quran yang baik dan termasuk ahli fikih. Annahu sami'a Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Dia mendengar Abu Hurairah mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, Rasulullah bersabda, yustajabu li ahadikum ma lam yu'jal atau yu'ajjil. Senantiasa bakal dikabulkan doa salah seorang di antara kalian selama dia tidak tergesa-gesa. Yaqul, dia mengucapkan da'autu falam yustajab li. Falam yustajab li. Aku guys berdoa kok gak dikasih-kasih. Gitu. Itu bagian dari ungkapan tergesa-gesa itu begitu. Mana Bu? Iya. Hari ini cerita Nabi Zakaria, kalau cerita pertemuan 2 hari yang lalu. Hadis yang berikutnya terkait bab ini. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan yustajabu li ahadikum, senantiasa diperkenankan doa salah seorang di antara kalian malam yad'u bi ismin, selama dia tidak meminta terkait dosa, au qati'ati rahim, atau pemutusan silaturahim, au yustajal fayaqul, atau dia tergesa-gesa, yaitu dia mengucapkan dakwatu fala ara yustajab li fayada'u du'a. Aku iki wis berdoa kok ndak ono blas tanda-tanda diperkenankan doa saya. Ibu-ibu, silakan ditengok halaman pertama surat Maryam. Bismillah. Halaman pertama surat Maryam. Hari ini Allah Ta'ala ini Bu, Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria
ingatlah rahmat Tuhanmu kepada Zakaria. Ketika apa? Idnada rabbahu nidaan khafiyya. Ketika dia berdoa dengan suara yang lirih banget. Dia berdoa apa? Rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiban walam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Tuhanku, tulang-tulangku ini sudah lemah, kepalaku ini sudah menyala. Saya terjemahkan nggak sesuai pak, saya terjemahkan sesuai tafsir. Washta'ala, ishta'ala itu menyala, muruk. Ra'su, kepalaku ini muruk. Syaiban, dengan uban. Berarti kano irenge belas. Maksudnya washta'ala ra'su syaiban. Nah, terus dia mengatakan, falam akun bidu'a ika rabbi syaqiyya. Berdasarkan pengalaman menjalani kehidupan, aku ini nggak pernah kecewa loh ya Allah setiap kali berdoa kepadamu. Ini para ulama menyimpulkan Nabi Zakaria itu bertawasul dengan terkabulnya doa di masa lalu. Bisa dipahami Ibu? Bisa dipahami Bu? Beliau berdoa minta anak di usia tua renta. Kira-kira ndongane wis sedina rong dina sak wulan rong wulan mau bertahun-tahun. Tahun-tahun. Oke, ya. Itu satu. Orang yang punya kekuatan iman akan diilhamkan punya kekuatan doa dan berdoa. Kayak singkat di kekuatan iman itu doa malas. Itu satu. Yang kedua, saya 2 hari yang lalu itu sepeda pancaran sore dengan anak-anak saya. Tahu-tahu ketemu seseorang. Wis kira-kira 5 tahun gak kepedhok. Mulai sak durunge Covid gak kepedhok. Duh, wonge rada kurus iki. Lu bomu Pak. Nah, saya disapa kaget. Sampean nganu ah? Nggih, Ustaz. Saya sapa, saya barusan kena stroke ringan. Dan kejadiannya waktu umroh. Semoga-moga nggak waras. Saya bilang begitu. Dia sama istrinya. Saya nggak berani bertanya kok gendong bayi. Maka sambil duding bayi sing digendong, ini penantian setelah 16 tahun. Nah, penantian setelah berapa? 16 tahun. Ya rodok keajaiban ke Nabi Zakaria. Tempo hari saya datang dari perjalanan itu mampir ke Kediri. Ono ibu-ibu kok wasno aku wae. Buyang biru. Kok tau kenal. Mari ngono wong nyedek ke saya. Ustaz, saya umroh 2 kali jenengan. Gak tahu perhatikan. Terus diberitahu saya, Ustaz, ibu setelah sekian puluh tahun berumah tangga, ini kehamilan pertama dia. Setelah 14 tahun. Maka ini cukup cerita, saya ini PR. Mau PR yang kedua. Di grup pengajian ini silakan cari pengalaman terkabulnya doa Anda. Bukan maksud untuk pamer, tapi ibu-ibu supaya tadi motivasi yang lain. Bagaimana proses doa itu terkabul. Jadi Bu ya, cerita. Misalnya jenengan pakai seorang pernah, harus namanya si Fulana, ya kamu. Jadi cerita tentang terkabulnya. Kadang-kala harus menunggu 16 tahun. Kadang-kala harus menunggu 14 tahun. Ibu ya, itu penantian yang sebetulnya pertemuan keluarga sudah teko ini. Kenapa? Buat ditakoni ya apa? Kapan? Iya Bu ya.